komunikasi untuk terkoneksi. Oke, aku Kresna Ramadan sebagai presenter dan hari ini kita akan membahas tentang pentingnya membaca. Nah, kita kebetulan sekarang kedatangan narasumber sebagai duta baca kemarin ya. Halo. Boleh dikenalin dulu nama lengkap. Oke, mungkin perkenalkan dulu ya. Nama aku Muhammad Faisal. Usiaku 19 tahun. Fresh graduate mungkin ya dari SMN 1 Sukaraja. Gitu, tinggalnya di Sukaraja. Berarti sekarang udah lulus ya? Udah lulus, baru lulus. Kita ngomong-ngomong soal membaca nih. Jadi membaca itu ya bukan hanya sekedar mengisi waktu luang, tapi kita bisa tahu nih, kita gak perlu kemana-mana, tapi kita dengan baca buku ini kayak kita udah kayak ngejelajahin dunia gitu. Nah gitu, benar gak sih? Benar ya. Nah, aku mau tanya nih ya sekarang, buat kakak kan kemarin sebagai duta baca ya, itu sekarang tuh bisa dibilang buat presentasi buat literasi ini tuh kayak kurang banget gitu, kurang minat untuk membaca. Nah, kalau dari kakak sendiri nih ya, dari kak Faisal sendiri, buat membaca buat dijadiin hobi ini tuh gimana sih awal mulanya? Ataupun kayak tiba-tiba suka banget ngebaca ini kayak gimana nih? Oke. Mungkin kalau dari aku sendiri ya kenapa bisa dijadiin hobi mungkin ya. Tapi kan membaca itu identik dengan literasi ya. Dan literasi itu tentunya bukan hanya membaca dan menulis saja gitu. Kita mengolah informasi, mencari informasi baik itu di media sosial ataupun internet, itu pun berliterasi gitu, dan kita bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, itu udah menjadi literasi gitu. Nah, kalau untuk hobi sendiri sih, karena kan harus ya, membaca itu keharusan maupun di rumah maupun di sekolah ya, apalagi di sekolah pasti tidak terlepas dengan membaca ya, itu baik itu di mungkin panduan modul biasanya gitu ya, atau buku paket ya kalau di sekolah biasanya. Itu pun sudah menjadi kebiasaan mungkin. Nah, kalau di luar pembelajaran mungkin baca-baca buku itu karena mungkin ingin mencari tahu informasi gitu ya. Pertamanya itu sih, tapi kalau sudah terbiasa jadi bukan hobi tapi jadi keharusan aja gitu. Membaca gitu ya, kayak ada yang kurang gitu kalau gak baca buku satu gitu. hari itu. Nah, kalau buat bagi waktu untuk kegiatan lain gitu, misalkan kan sekarang tuh ada orang alasan kalau buat baca buku tuh kayak kita tuh fokus ada buat PR ataupun pekerjaan yang lain lah gitu. Nah, buat bagi-bagi waktu dari kakak sendiri tuh kayak gimana sih? Iya, karena kan banyak ya, kalau waktu tuh banyak ya sebetulnya. Kalau misalkan bagi anak-anak sekolah gitu ya, di sekolah itu dihabiskan sekitar 8 jam gitu kan ya, sampai dari jam 7 sampai jam 3 biasanya gitu ya, atau mungkin beda-beda sekolah beda ya. Tapi mungkin untuk membagi waktu itu sendiri kan di sekolah pun banyak ya, waktu istirahat maupun pulang sekolah biasanya kita istirahat dulu itu di rumah, malam kita membaca buku. Dan karena kenapa harus dibagi, karena kan saya pernah baca ya gitu ya, bahwa otak manusia tuh kalau tidak dilatih itu akan tumpul begitu, dan cara melatihnya itu saraf-saraf itu di otak itu harus dengan membaca gitu. Nah, buat manfaat yang sekarang Kak Faisal rasain nih dari efek membaca ini apa sih? Walaupun memang kita tahu ya banyak banget dari membaca ini tuh emang bermanfaat lah. Iya, nah, betul. Salah satunya apa nih? Betul, manfaatnya banyak banget ya. Seperti yang Akang tadi sebutkan, kita tuh bisa menjelajahi dunia gitu ya dengan membaca buku. Dan itu akan terasa banget, kita jadi tahu semuanya ya gitu, terutama saya tuh sering membacanya dan suka membacanya itu tentang politik, terus juga tentang keagamaan gitu ya, dan itu bermanfaat banget bagi kehidupan sehari-hari, karena menurut saya timbal balik dari bacaan itu ya bagaimana kita berkehidupan dan membuat keputusan di dalam kehidupan sehari-hari, itu sangat bermanfaat sih. Berarti sangat kayak emang bukan lagi suatu hobi ya, cuma iya, bilang semua orang harus membaca, wajib membaca ya. Nah, tipsnya dong, minta tips buat kita tuh emang buat
ada dorongan terlebih gitu, bukan kayak kita cuman ngisi buat hobi ataupun kayak kita nih nggak ada kegiatan udah hobi aku jadi ngebaca aja, bukan. Kayak kita tuh perlu dorongan yang emang perlu banget buat ngebaca ini tuh apa sih tipsnya? Tipsnya ya untuk mendorong diri sendiri itu tentu ya harus dengan disiplin ya, karena membaca tuh sebenarnya karena kayak olahraga kan gitu. Semakin kita diam semakin malas kan gitu ya. Kalau dicoba dulu sedikit-sedikit minimal satu hari ya satu halaman itu kan bagi pembaca pemula mungkin itu akan membantu banget ya gitu. Dan itu kan harus dibiasakan ya tipsnya untuk mendorong tuh harus dibiasakan ya kayak kita olahraga kan kalau kita nggak sering tuh nggak terbiasa kan malas juga ya. Tapi kalau kita dorong dan dilatih badan kita dilatih dengan cara ya mungkin jogging sehari itu berapa meter gitu kan itu kan merupakan kebiasaan yang baik dan sehingga nantinya akan jadi bukan jadi dorongan lagi tapi ya itu jadi kebiasaan lagi gitu. Nah, ngomongin baca berarti udah banyak banget ya buku yang udah dibaca gitu. Enggak juga sih. Guys, Enggak juga. nah kalau buat genre yang kakak suka baca gitu ataupun kayak ada harus ada satu buku ataupun beberapa buku yang emang harus kita baca gitu, ada gak? eh Agak ini ya kalau misalkan ngomongin genre buku sebetulnya kan itu sesuai hobi ya sesuai hobi kita gak bisa paksain juga harus nih membaca ini gitu tapi kalau untuk ya istilahnya mau ngikutin mungkin ya ngikutin yang saya baca itu boleh banget genrenya religi mungkin ya lebih ke religi itu nama bukunya dari dokter boleh mention kan? Boleh. Dokter Nurofiah itu nama bukunya Nalar Kritis Muslimah itu di dalamnya tuh itu tentang apa ya, kesetaraan gender itu dan itu seru banget kalau kita baca itu. Nah, kemarin kan ya dapat predikat duta baca ya Kabupaten Alhamdulillah. Sambungan. Itu tuh kan suatu pencapaian kan dari efek dari membaca ini kan. Iya. Nah, pengalaman yang emang paling berkesan itu apa emang kemarin atau masih ada lagi? Kalau di pemilihan duta baca mungkin ya pengalaman berkesan banget ya di seleksi apalagi ya di seleksi pas awal pemilihan itu kan kita diseleksi administrasi dulu lalu juga lanjut ke prakarantina itu kan di prakarantina kita di apa ya dipupuki mungkin ya dipupuki oleh materi-materi yang itu sangat bermanfaat ternyata untuk kita dari mulai public speaking terus juga esai terus juga apa ya tentang pengabdian itu banyak banget ya lalu juga lanjut ke karantina itu kita diseleksi dites ya mungkin ya presentasi esai kita lalu juga di interview itu banyak banget itu sangat berkesan dan itu meaningful participation sih menurut saya. Pokoknya semua yang emang udah dijalanin kemarin tuh berkesan lah semuanya ya. Berkesan banget di pemilihan duta baca ini ya. Berkesan. Nah, apa pernah kakak merasa kurang dengan pencapaian yang udah didapat gitu? Kayak ngerasa kurang gitu? Merasa kurang sih pasti ada ya. Namanya juga manusia pasti kadang suka lebih lagi. Gitu. Suka pengen lebih aja gitu kan. Dan pengennya tuh terus meningkat, terus dapat apa yang kita mau gitu. Dan kalau merasa kurang sih itu pasti ya. Tapi kan kalau saya ikut duta baca ini bukan hanya untuk mendapatkan prestasi. Oh duta baca terus duta ini lagi enggak. Tapi ada concern tertentu yang memang saya ingin rubah, ingin capai, ingin laksanakan di duta baca ini. Jadi itu yang melatar belakangi saya ikut duta baca sebetulnya. Nah kan kemarin tuh banyak ya peserta dong pastinya banyak. Banyak. Bisa gak sih kayak di spill awal mula bisa kayak ngerasa emang sebelumnya nyangka gak sih bakal menang gitu? Sebelumnya gak nyangka ya. Nah apa sih yang kayak emang waktu emang udah dipanggil sebagai terpilihnya gitu? Nah kayak ceritain lah awal mula bisa kayak kepilih gitu. Iya, awalnya gak nyangka banget karena kalau saya lihat itu lebih dari
62 ya kalau nggak salah ya, 62 orang itu banyak ya. yang terpilih, tapi ya 62 orang tuh. Tapi yang mengikuti itu, yang ikut serta dalam pemilihan itu lebih dari, nggak tahu ya, saya lebih dari 100 mungkin, tapi yang terpilih masuk ke karantina itu 62 orang, dan itu gak nyangka banget karena di dalamnya itu pesertanya itu banyak banget dari mahasiswa mahasiswa gitu, dari universitas-universitas selain di Sukabumi pun ada gitu kan, dari Universitas UPI, UI, Muhammadiyah, Nusa Putra gitu, dan banyak juga kan universitas-universitas lainnya. Nah, kalau untuk di sekolah nih, organisasi di sekolah itu buat ke murid-murid lain itu kayak ngasih edukasi gak sih buat kayak soal membaca ataupun hal-hal lain? Kalau untuk membaca sih, kalau di SMA aku ya, itu udah otomatis sih, pastinya semua murid itu, semua siswa-siswi di SMA Sukaraja itu pasti ke perpustakaan. Tapi kalau untuk kegiatan literasinya, itu tuh ada namanya di sekolahku itu peer educator yang tergabung di sekolah ramah anak. Jadi sekolah ramah anak kita punya peer educator, pendidik sebaya, yang itu di dalamnya bahas tentang pencegahan perkawinan anak. Itu dimulai dari citra diri positif, identifikasi kekerasan, lalu juga HKSR, kesehatan seksual dan reproduksi, terus juga kesetaraan gender, banyak lah, 18 sesi gitu. Jadi itu kegiatan literasi buat buat apa ya namanya, pemberdayaan ya, pemberdayaan buat kelas 10 11 biasanya. Boleh dong kayak sok sekarang di spill kayak satu inti dari materi itu buat emang ngedukasi ke semuanya, dari kayak kan kesetaraan gender ataupun soal perkawinan apa tadi, perkawinan anak gitu. Nah, boleh kayak ngasih pesan-pesan buat ke berikutnya personal. Oke, mungkin dari kegiatan yang udah dilaksanain ya, aku spill dulu. Sebetulnya kan kegiatan peer educator ini di sekolah ini tentunya bertujuan untuk pencegahan perkawinan anak, terutama kepada siswa-siswi atau warga di sekolah ya. Tapi juga selain di sekolah, sama juga nih tujuannya pencegahan perkawinan anak, tapi di forum anak gitu kan. Saya tergabung di forum anak sebagai ketua forum anak Kabupaten Sukabumi, daerah Kabupaten Sukabumi. Jadi kalau forum anak tuh tingkatannya ada forum anak desa, kecamatan, daerah ya, kabupaten, provinsi, nasional. Itu sebetulnya forum anak mencakup ya semua kebutuhan anak-anak, tapi di 2 tahun ini kita fokus kepada pencegahan perkawinan anak dan kesetaraan gender. Nah itu poinnya itu yang terpenting itu dalam pencegahan perkawinan anak itu, semua anak itu tentunya harus, bukan semua anak sih, semua lini mungkin ya, lapisan masyarakat itu harus terinformasi terkait HKSR itu, terutama yang penting, hak kesehatan seksual dan reproduksi, karena itu kita mengenali organ-organ reproduksi dari perempuan maupun laki-laki itu di umur berapa sih, di usia berapa sih mereka itu matang gitu ya, bisa untuk melakukan perkawinan gitu. Dan tentunya untuk pencegahan itu sebetulnya banyak sih, gak hanya materi hak kesehatan seksual dan reproduksi, tapi juga identifikasi kekerasan gitu kan, kekerasan seksual, kekerasan verbal non verbal itu wajib dipelajari oleh semua masyarakat dan ditersedianya perkawinan. Dari keresahan pribadi ya, salut sih dengan kayak sekarang tuh generasi sekarang ya, buat literasi ataupun kayak buat tadi ikut andil buat ngasih dampak bermanfaatan buat masyarakat itu tuh minim banget gitu. Kayak sekarang tuh males buat, jangan buat kayak baca ya, kita mau belajar juga sekarang mah aduh malasan asli. Nah buat dari keresahan pribadi juga jadi pembelajaran lah dengan tadi pengalaman dari profesionalnya ataupun perjalanan lah. Nah sekarang mau minta ini sih, kayak ada gak sih pesan atau kesan yang emang buat memotivasi kita buat membaca ataupun ya berliterasi gitu kan. Kalau untuk pesannya sih sebetulnya kan kita tuh apa ya, terutama di Kabupaten Sukabumi ya, indeks literasi kita itu sangat rendah ya. Kalau kita lihat di website ataupun sumber-sumber dari Diarpus ya, Dinas Arsip Perpustakaan, itu baru 46,7
6 berapa gitu ya, itu sangat rendah ya untuk daerah yang sangat luas. Sukabumi kan 47 kecamatan ya. 47 kecamatan tuh SDM-nya kan banyak banget ya, banyak banget, dan itu menurut saya sampai sekarang masih rendah ya. Nah, aku mau nanya nih, buat motivasi buat kita yang emang males-malesan gitu, buat baca ini tuh, padahal dampaknya itu banyak banget gitu, padahal mesti pokoknya banyak lah. Kalau ngebaca buku itu kan, buku itu kan disebut sebagai jembatan ilmu kan. Iya. Nah, tapi kenapa masih ada gitu ya? Suka heran juga. Terkadang saya juga heran terhadap diri saya yang emang mungkin ya dibilang minim lah kalau baca juga. Kalau ada yang penting aja. Nah, apa sih motivasi dari kakak ya? Oleh Kak Faisal ini? Motivasinya apa ya? Karena kan membaca tuh ya tadi ya yang harus dibiasakan gitu dan harus dilatih. Ya bayangkan saja kita ini ya apa di dunia kan membaca bagaimana kita tahu tahu tentang yang kita jalani gitu ya tanpa kita ada ilmunya gitu kan. Sholat aja harus ada ilmunya kan, apalagi berkehidupan sehari-hari gitu. Dan kalau kita lihat di Kabupaten Sukabumi ini kan 47 kecamatan ya. Dan itu indeks literasinya kalau kita lihat dari sumbernya dari website itu dari Dianpus ya, Dinas Arsip Perpustakaan itu baru 46 berapa gitu ya, lupa itu. Dan itu kan setengahnya gitu. Sampai setengahnya. Itu kan sangat rendah ya untuk daerah yang besar banget, 47 kecamatan berapa 300 lebih gitu desa ya, melakukan literasi yang baik. Dan tentunya kan literasi itu harus ada pemenuhan hak literasi kan bagi masyarakat, dan itu tugasnya semuanya sih, nggak hanya pemerintah aja, tapi mungkin pemenuhan hak literasi ini lebih kita lebih kita harus dorong ya, apalagi di berita baca kepada pemerintah supaya pemenuhan hak literasi ini terpenuhi gitu kan di masyarakat, supaya masyarakat juga bisa berliterasi kan. Sekarang kan hobinya masyarakat apa digital kan, digital, nggak buku tuh udah jarang kan dibaca kan gitu kan. Nah itu kan apa ya langkah-langkah kecil gitu kan untuk sering membaca dan senang membaca. Dan tentunya kan digital ini kan memerlukan fasilitas yang baik gitu kan, kayak apa jaringan internet yang aman gitu ya, memadai gitu kan setiap desa, setiap daerah. Dan itu apalagi perpustakaan di desa dan di sekolah gitu. Di Kabupaten Sukabumi sekolah yang sudah punya perpus SD berapa banyak coba? Dikit banget kan. Literasi itu harus ditanamkan sejak dini gitu. Gimana anak-anak senang literasi kalau di sekolahnya sebagai rumah kedua mereka nggak punya perpustakaan, nggak punya fasilitas buku gitu kan. Itu kan apa ya? Satuan pendidikan kan harus bertanggung jawab gitu, harus bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak literasi itu. Menurut saya itu sih yang penting itu kepada orang tua, pada masyarakat di Kabupaten Sukabumi, didik anak, ajari anak itu membaca buku, berliterasi, menghitung, membaca, itu penting. Ajarkan anak mempelajari apa yang mereka baca gitu kan, mengolah informasi yang mereka baca itu sedari dini. Lalu juga untuk kaum muda dan remaja, ayolah kita generasi emas yang digadang-gadangkan dan yang diharapkan. Generasi emas berlima kan nanti kan, kita yang bakal menggantikan orang-orang tua kita yang menjabat sekarang ini akan kita gantikan kan di masa depan. Dan kita perlu berliterasi untuk menggantikan mereka, kita perlu bekal untuk menggantikan mereka. Soft skill kita itu datang dari membaca itu pasti bisa didengar ya buat itu sangat, pokoknya lah setiap ucapan yang dilontarkan oleh Kak Faisal itu ada maknanya lah. Nah mungkin udah agak keras ya, udah lama kita ngobrol, udah sampai penghujung acara. Nah kita tuh punya apa sih namanya tuh, bukan jargon apa? Jargon, slogannya minta ikutin ya. Berkomunikasi untuk terkoneksi.
berkomunikasi untuk terkoneksi. Nah, Oke. oke. Sama aku yang dikirim Boleh. berputar Berkomunikasi untuk terkoneksi. Oke. Oke. Oke.